malam Kak APM. Ya, selamat malam. Ya, Kak APM dari iman apa? Dari Kristen atau non-Kristen? Saya Kristen. Oh, silakan Kak APM. Tuhan Yesus Iya, saya. nah, bolehkah ini bertanya, ini kan terkait dengan nama Allah begitu khususnya. Ini kan digugat sama banyak teolog-teolog dari teman-teman kita juga gitu ya, atau mungkin apa ya saya menyebutkannya, apakah para polemikus lah begitu ya dari teman-teman Muslim gitu. Nah itu digugat untuk penggunaan Allah begitu. Meskipun penggunaan nama Allah itu berbeda, penggunaan istilah yang sama, tetapi dengan konsep-konsep yang berbeda. Nah, jadi semacam ada perebutan di dalam penggunaan istilah. Nah ini bagaimana supaya tidak memicu konflik antar antar agama, khususnya memang Kristen sama Islam ada begitu banyak konsep-konsep yang maaf bukan konsep tapi istilah-istilah yang digunakan, namun konsepnya itu berbeda, dan ini juga sudah beberapa kali disinggung oleh Pak Bambang Nurseno begitu ya. Baik itu konsep misalnya nabi, konsep terkait dengan rasul, konsep tentang Tuhan begitu ya, tentang keesaan Tuhan begitu. Nah ini supaya tidak rancu, dan saya pikir ini menjadi dialog dan diskusi yang sering menjadi tajam begitu ya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Jadi saya tadi ulang bahwa gugatan semacam ini kan cuma terjadi di negara-negara yang tidak berbahasa Arab. Di negara Arab sendiri tidak pernah ada gugatan seperti itu. Pernah di Malaysia itu saya mendengar dari Dr. Daud Susilo beberapa tahun lalu, sudah lama sekali ketika saya masih mahasiswa. Beliau cerita bahwa untuk menjawab keberatan teman-teman tertentu di Malaysia, khususnya Malaysia Semenanjung. Kalau Malaysia yang di Sarawak, di Kinabalu misalnya itu tidak ada, tapi itu hanya di Malaysia Semenanjung. Maka lembaga Alkitab di sana, lembaga Alkitab Malaysia, kebetulan beliau ini adalah konsultan ahli dari lembaga Alkitab Indonesia, Malaysia, dan Brunei, Dr. Daud Susilo. Beliau cerita pada saya bahwa sampai lembaga Alkitab Malaysia itu mendatangkan ahli, artinya native speaker dari Lebanon dan dari Mesir kalau tidak salah, untuk datang ke Malaysia untuk menjelaskan dari native speaker orang Arab sendiri tentang penggunaan kata Allah di Lebanon, di Syria, di negara-negara Timur Tengah. Ya, hasilnya apa? Sebagian dari kelompok moderat itu bisa menerima penjelasan itu, tapi dari kelompok yang keras-keras itu tetap melarangnya. Nah, pernah juga terjemahan lembaga Alkitab Indonesia itu harus disensor, kalau ada kata Allah tidak boleh masuk ke Malaysia, itu pernah terjadi tahun 90-an. Tetapi pada 2017 kemarin saya pergi ke Malaysia, ke Kinabalu, dan di sana terjemahan Alkitab dalam bahasa Malaysia masih menggunakan kata Allah, tapi beredarnya tidak di Semenanjung. Jadi itu menurut saya ya, sekarang ini satu-satunya yang tidak bisa dilawan itu internet. Jadi orang boleh saja mengembangkan sikap ekstrim, mengembangkan sikap a priori, hitam putih terhadap orang lain, tetapi internet itu tidak bisa dilawan. Karena bagaimanapun juga akan lucu jadinya kalau di sebuah negara yang tidak berbahasa Arab sendiri kok malah dipersoalkan. Sementara di negara-negara Arab dari dulu sampai sekarang, termasuk Arab Saudi juga tidak pernah ada gugatan semacam itu. Di Yaman, Arab Saudi, bahkan yang mayoritas Islam pun juga tidak melakukan seperti itu. Nah, jadi menurut saya, bagaimana tanggapan kita, ini proses edukasi yang panjang. Itulah alasan kenapa saya tidak masuk dalam forum-forum polemik itu, karena polemikus itu kan tujuannya kan menang kalah. Kalau ada yang dipermalukan sekalipun itu benar, tapi akan menyisakan sakit hati yang berlebihan, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Makanya itu mengedukasi itu begini. Kita ini jangan kalah sabar dengan mereka yang tidak sabar itu. Jadi terus-menerus mengedukasi, menulis, membuat apa tayangan YouTube, membuat tayangan TikTok itu terus-menerus dilakukan. Lama-lama kan orang tidak tahan. Karena apa? Coba ketika saya berbicara kan saya selalu menunjukkan ini datanya di sini, bukunya saya tunjukkan, kalau nggak cocok silahkan di cross check. Kan nggak pernah di cross check. Yang dikatakan, woi Bambang Nursena itu keliru. Gini-gini nanti saya kepleset ngomong, misalnya kemudian diputar lagi, ini Bambang Nursena tidak ngerti gitu kan. Hanya itu, karena kalau nggak begitu nggak ada lagi jawabannya. Hampir saya ketika ditanya, oh kata Allah itu ternyata dalam Islam itu adalah personal name, nama diri. Ya itu kan Islam tertentu, ada Islam yang tidak menjadikan kata Allah itu sebagai apa ya, nama yang tidak berubah. Enggak, ismudzat iya. Tapi Samaksari mengatakan Allah itu punya asal. Bahkan yang menjadi salah satu perintis ilmu nahwu bahasa Arab ya, grammarnya Arab itu namanya Sibawai. Dalam bukunya Alkitab, bukunya itu bukan Alkitab Kristen, maksudnya Alkitab itu the book, buku itu buku grammar. Dia itu salah satu perintis grammar Arab. Mengatakan Allah itu bentukan dari kata al-ilah. Tapi ketika data-data semacam ini kalau di dunia polemik kan tenggelam. Karena polemik itu pertama, siapa yang pasukannya lebih banyak? Satu. Kedua, siapa yang menguasai informasi lebih banyak? Dua. Ketiga, siapa yang punya kuasa? Bahkan kuasa untuk membungkam suara yang berbeda. Maka saya ingin menampilkan pelayanan saya itu sedemikian rupa tidak membuat orang marah. Supaya apa? Supaya argumentasi lewat edukasi yang terus-menerus itu tidak dicekal. Sebab kalau misalnya saya sampai terpancing, yang melakukan edukasi terus-menerus itu kan nggak ada lagi. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi saya ini belajar menjadi orang sabar, karena orang sabar itu lebih daripada pahlawan, kata Alkitab. Ini adalah istilahnya pertarungan wacana yang panjang, bukan pertarungan dalam artian permusuhan ya. Tapi sebetulnya ini adalah perjuangan yang panjang. Kalau dikatakan bahwa bahasa itu bisa diklaim jadi miliknya agama tertentu, sejak kapan Ibrani dikaitkan dengan hanya Yahudi saja? Karena apa? Kristen itu bagian dari Yudaisme. Pada zaman abad pertama kan Yahudi juga tidak satu. Ada orang Parisi yang sekarang ini bertahan jadi Yahudi rabinik itu. Ada orang Eseni yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll itu. Lalu Yahudi menolak Yesus sebagai anak Allah. Ya itu Yahudi yang mana? Yang sejarahnya ya orang-orang Parisi, dan Parisi ini dulu menyelenggarakan sebuah konsili di Yamnia, salah satu agendanya menolak kekristenan. Tapi orang Eseni yang tidak pernah bertemu dengan kekristenan, gambarannya tentang Mesias tetap anak Allah juga. Misalnya di naskah yang ditemukan di Gua Keempat, itu jelas sekali Bereh di El Yetamar Ubar Elyon Gikrone. Namanya akan disebut anak Allah. Mereka akan memanggilnya dengan anak Allah yang maha tinggi. Jadi ungkapan anak Allah itu bukan ciptaan Kristen, tapi itu harapan mesianik Yahudi juga. Tapi bukan Yahudi yang sekarang ini eksis. Itu buktinya naskah-naskah Laut Mati. Ada lagi kelompok yang namanya Saduki, sekarang sudah punah. Karena biasanya mereka menguasai bait Allah hancur, mereka nggak punya kerjaan lagi. Berarti yang sekarang bertahan ini Yahudi yang mana? Yahudi rabinik yang dulu dari Parisi, dan satunya Kristen yang dulu jadi Yahudi. Ingat loh, jemaat Yerusalem itu ada Yahudi yang berbahasa Ibrani, ada Yahudi yang berbahasa Yunani. Siapa orang Yahudi yang berbahasa Ibrani? Orang-orang lokal seperti 12 Rasul, Petrus, Andreas, Bartolomeus, Yakobus, itu bahasanya Aram, bahasa Ibrani.
Tapi ada orang-orang Yahudi pendatang seperti Barnabas, itu Yahudi diaspora, ada Markus, ada Lukas, Yahudi diaspora. Bahasanya Yunani, bukan lagi Ibrani. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 itu dikatakan, di situ ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Nah, kenapa Injil kita ditulis dalam bahasa Yunani? Lalu dipertentangkan antara Elohim dengan Theos. Ya toh? Ya karena Petrus pergi ke Makedonia, pergi ke Asia Kecil, pergi ke Kapadokia. Itu bahasanya apa coba? Orang-orang Yahudi diaspora perantauan itu bahasanya Yunani. Maka kalau Petrus nulis suratnya dalam bahasa Ibrani, nggak ngerti mereka. Kapan bahasa Yunani dipakai di lingkungan Yahudi? Sejak dari Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi. Lah sekarang di kalangan Kristen mulai ada yang memutlakkan. Oh, Kristen kok ngomongnya Yesus Kristus, mestinya kan Yeshua HaMasiah. Ya sama semua, tergantung Kristen yang mana. Jemaat Yerusalem bahasanya Ibrani dan Yunani sebagian tertentu. Jemaat di Antioquia sepenuhnya tidak ada yang bahasa Ibrani, bahasa Aram dan bahasa Yunani misalnya. Makanya pengidentikan bahasa dengan agama itu lemah. Ya, termasuk juga kaitannya dengan Islam dan Arab. Seperti saya katakan, itu prasasti-prasasti pra-Islam aja ditemukan banyak di gereja, bukan ditemukan di lingkungan Islam saja, itu malah sebelum zaman Islam. Kan begitu. Nah, ketika kita membaca, saya tadi rujukan dari Yasin Hamid Al-Safadi atau Pak Quraish Shihab. Kenapa dibaca buku itu? Karena suara kaum moderat itu tidak didengar. Yang lebih didengar yang suaranya keras-keras, yang suaranya ekstrim-ekstrim itu banyak didengar. Seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan, ketika orang nanya kepada saya tentang ayat ini, ayat itu, saya bilang, saya nggak jawab. Nah, kenapa Pak? Nanti di kelas saya jawab, nggak usah di sini. Kenapa Bapak nggak mau jawab? Ya karena kalau ini saya jawab dan orang lain yang mendengarkan ini dianggapnya ini bertentangan, lalu jadikan bahan untuk mengolok-olok iman Kristen. Ya, ketika bahan untuk mengolok-olok iman Kristen, saya mau tanya kepada Anda, pasukanmu jumlahnya berapa? Apa kamu punya militansi semilitan mereka? Makanya saya tidak mau kerjaan ini terlalu banyak, saya stop aja. Udah, kalau kamu mahasiswa, saya belajarnya di kelas. Nggak usah belajar di YouTube. Nanti kalau belajar YouTube yang umum-umum saja, yang dalam begini. Di kelas supaya meringankan beban kita untuk tidak memberikan celah kepada orang lain. Gitu loh. Jadi kalau saya bicara itu kan penuh pertimbangan, penuh hitung-hitungan. Tidak sekedar dar-der-dor saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa itu adalah proses naturalisasi selama berabad-abad. Sekarang saya mau contoh. Ketika orang Indonesia kemudian menerima kata Allah dipakai dalam bahasa, sejak kapan itu? Prasasti tertua yang bisa dilacak tentang penggunaan kata Allah itu prasasti Trengganu. Prasasti Trengganu dalam bahasa Melayu itu ditemukan di Malaysia. Dalam prasasti itu kata Allah dipakai bersamaan dengan kata dewata. Anda bisa klik saja di Wikipedia atau di mana ya, pokoknya di internet lah, tulis saja Trengganu inscription, Anda tulis ini. Nanti kan muncul di situ. Di mana kata Allah dipakai bersama dengan Dewata Mulia Raya. Nah, waktu itu orang belum ada keberatan dengan kata dewata. Karena apa? Dalam prasasti Muslim pun kata dewata dipakai. Tapi karena dewata sekarang sudah dikonotasikan hanya untuk umat Hindu, orang lupa bahwa kata bahasa Latin, Gloria in excelsis Deo. Jadi di sini ada W, Deo, Dev, Dewa, Sahadev misalnya. Ini sampai kemudian dalam Alkitab bahasa Batak masih digunakan kata-kata debata. Perubahan kata huruf B dan V itu seperti kata vihara dengan biara, dewata dengan debata. Makanya ketika orang Batak menegaskan debata yang mana?
Debata mula jadi Napoleon. Debata yang menciptakan segala kejadian ini. Itu nggak bisa kita ingkari. Pelacakan-pelacakan semacam itu tidak banyak dilakukan orang. Terus kedua, orang menjadi ramai soal ketuhanan yang Maha Esa. Oh, Esa itu miliknya agama tertentu. Mulai kapan kata Esa diklaim jadi agama? Kata itu bahasa Dayak, bahasa Rote, bahasa Tagalog. Coba. Kata 1, 2, 3 bahasa Tagalognya. Isa dalawat tatlu 4, 5 anim. Bahasa Tagalog. Bahasa Dayak, Kanayan. Bahasa Jawa kuno itu sa, dua, telu. Makanya kata sa itu hilang dalam bahasa Jawa baru menjadi siji. Tapi ketika menyebut satuan masih sa, misalnya sak depa, ya, sak teraman, sak kilo, itu sa itu masih muncul. Bahasa Sundanya sahiji. Karena ini prosesnya sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Orang lupa tentang keseakaran bahasa ini. Maka kata Maha Esa itu bukan Arab itu. Itu juga bukan Ibrani. Ibraninya Echad. Arabnya Akad atau Wakid. Sanskertanya Eka, Ekam. Itu bahasa asli Nusantara. Esa itu. Dan Maha itu bahasa Sanskerta. Jadi dari kata Tuhan yang Maha Esa itu tak satu pun itu kata dari bahasa Arab atau bahasa Ibrani, itu bahasa Nusantara asli, malah ada satu pinjaman dari Sanskerta, Maha, yang artinya besar, ya kan? Contoh lagi misalnya kita mau ngomong sekarang, kata misalnya ya Tuhan. Tuhan itu kan bahasa Melayu Tuan. Tuan segala Tuan itu adalah Tuhan. Tapi kalau kita mau ngomong bahasa aslinya sebelum India masuk, sebelum Cina masuk, sebelum Arab masuk, apa bahasa Indonesia Melayu kuno untuk ini? Yang. Dan kata yang itu menjadi kata sembahyang. Ya. Maka di dunia bahasa Sunda itu ada pahyangan. Pahyangan itu tempatnya yang. Nah, karena yang digabungkan dengan kata ra, itu artinya yang mulia. Ra, makanya parah jangan. Sesuatu yang mulia, rahadian jadi raden, ya rakrayan menjadi ranya hilang jadi kiai misalnya. Itu kan proses yang panjang perjalanannya. Kemudian misalnya kata manusia, orang lupa kata manusia itu bahasa Hindu. Jadi ketika kemudian Islam datang, kata ya ayuhan nas diterjemahkan wahai manusia. Orang lupa bahwa itu juga pinjam Hindu. Kata manusia itu kan artinya Adam dan Hawa itu. Jadi ciptaan Tuhan pertama dalam kitab Beda itu namanya Manu, laki-lakinya. Perempuannya namanya Syatarupa, laki-laki dan perempuan. Manu dan Syatarupa menjadi manusia. Ini pinjaman dari Hindu. Kata duka, cita, sengsara dari samsara, kemudian cita, itu dari Buddha, dari bahasa Pali. Jadi kalau kita mau tuntut hak cipta, rusak nih bahasa Indonesia ini. Lalu orang Kristen juga bisa nuntut itu nanti. Nggak boleh itu rumus-rumus matematika pakai huruf-huruf Yunani, harus diganti huruf alif, ba, rusak matematika. Ya toh? Nanti yang orang Cina juga gugat itu, jangan ada kata bakso, bakmoi, bakwan. Kata bak itu bahasa Tionghoa atau baskom dan seterusnya, kan rusak semua itu. Makanya penyakitnya manusia itu karena kurang literasi, tapi ke susu manggung. Kalau orang Jawa Timur itu gemblung ke susu manggung, itu susah ini. Makanya kemudian ngomongnya keras tapi datanya lemah. Nah ini loh saudara-saudara, makanya marilah kita ya mengurai segala macam kontroversi itu dengan kepala dingin dan by data. Kekuatan kekristenan itu menurut saya, dia mau diserang dari manapun juga, tidak akan Kristen itu sampai hancur, pingsan aja enggak. Karena apa? Kita terlalu banyak menyimpan dokumen-dokumen dari yang paling kuno ribuan tahun sampai hari ini. Bayangkan sekarang, Anda mau tahu bahasanya Fir'aun yang sudah punah itu. Di mana yang melestarikan bahasanya Fir'aun yang sudah punah? Gereja Koptik.
Sampai ini yang namanya bahasa Koptik itu bahasa Fir'aun kuno yang bahasanya hurufnya diganti dengan huruf Yunani yang namanya Koptik itu. Jadi kalau Anda mau dengarkan kira-kira Fir'aun dulu menyebut anak bayi itu namanya Nunu, sampai sekarang masih Nunu dalam bahasa Koptik. Padahal bahasa Arabnya Tiflun misalnya. Ya, misalnya orang Islam di Mesir, kalau Ramadan bilang Wahabi, ya Yuha itu juga bahasa Koptik itu sebetulnya. Jadi dalam bangsa dan budaya manapun juga proses inkulturasi bahasa itu ada, nggak bisa bahasa itu dikasih alamat Islam atau Kristen itu nggak bisa. Makanya itu tadi kalau menuntut hak cipta itu yang paling susah itu nanti yang datang paling akhir itu karena semuanya sudah ada di yang lama kan. Nah makanya orang Kristen tahu dirilah kita ini kan juga pendatang akhir di Indonesia. Kita harus berterima kasih pada para pendahulu kita, orang Hindu, Buddha, Konghucu yang sudah ada di negeri ini ya, sekalipun kita tidak sama dalam iman kita, tetapi namanya juga budaya bahasa itu kan cerminan peradaban kita. Semakin banyak orang maju, maka semakin toleran. Semakin primitif, maka semakin fanatik. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Ya luar biasa. Terima kasih Pak Bambang, makasih banyak, makasih Tuhan berkati, makasih Pastor.